Norbert Wiener, seorang profesor MIT yang terlibat dalam proses pengembangan sistem rudal anti pesawat pada masa Perang Dunia Kedua, menyadari bahwa munculnya sistem komputasi memiliki potensi memberikan dampak positif maupun negatif. Wiener meluncurkan buku Cybernetics or Control and Communication in the Animal and the Machine yang membimbing pengetahuan di banyak bidang. Pada 1950, Wiener meluncurkan buku berjudul The Human Use of Human Being yang memberikan penjelasan mengenai etika komputer. Penggunaan komputer berkembang sangat pesat. Banyak teknologi baru yang muncul untuk mengefisiensi penggunaan komputer. Salah satunya adalah peluncuran SHC-2203 oleh Tokai University di Jepang. John B. Parker mengumpulkan contoh-contoh kejahatan komputer dan aktivitas penggunaan komputer yang tidak etis yang diterbitkan dalam buku Rule of Ethics in Information Processing pada tahun 1968. Dengan terbitnya buku tersebut, maka penggunaan kode etik profesional pertama mulai dilakukan oleh Association of Computing Machinery yang pada akhirnya digunakan secara umum mulai tahun 1973. Dr. Joseph Weissenau, ilmuwan komputer MIT, menciptakan program komputer yang diberi nama ELIZA, yang menjadi bukti bahwa komputer akan segera mengotomasi psikoterapi. Weissenau menyadari bahwa pengembangan kecerdasan buatan tanpa memperhatikan batas kewajaran akan menimbulkan dampak negatif pada perkembangan sosial teknologi komputer. Melalui bukunya Computer Power and Human Reason from Judgment to Calculation, mendorong orang-orang untuk tetap memperhatikan konteks sosial dalam pengembangan teknologi. Pada tahun 1976, Maynard, seorang guru dan ilmuwan kedokteran, menyadari bahwa muncul etika baru saat komputer terlibat dalam etika medis. Penelitian lebih lanjut membimbingnya pada munculnya istilah komputer ethics yang akhirnya dikembangkan menjadi sebuah mata kuliah yang berisi kurikulum pengembangan pendidikan etika komputer. Pada tahun 1985, James Moore memenang kompetisi esai dengan judul What is Computer Ethics? Dalam artikelnya, dia menjelaskan bahwa masalah etika komputer muncul karena tidak ada standar aturan yang mengatur bagaimana teknologi komputer harus digunakan. Moore menempatkan etika komputer memiliki tugas untuk menentukan apa yang harus kita lakukan dalam kasus tertentu dan merumuskan kebijakan untuk membimbing tindakan kita. Pada tahun yang sama, Deborah Johnson menerbitkan buku Computer Ethics yang menjadi textbook standar yang digunakan pada perkuliahan di Amerika Serikat. Pada tahun 2002, Satuan Cybercrime Polda Metro Jaya disahkan dan bertugas dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang berhubungan dengan teknologi informasi, telekomunikasi, serta transaksi elektronik. Pada 21 April 2008, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE disahkan oleh pemerintah Indonesia untuk mengatur tindak pidana. Jajaran ATM asli tapi palsu ini menjadi bukti kelihayan komplotan ini dalam membobol dana nasabah. ATM-ATM tersebut dipesan melalui 3 website yang khusus menjual data dan PIN ATM dari bank terkenal. Pelaku berinisial E membeli satu data seharga 300 hingga 700 US dollar dengan menggunakan Bitcoin. Sekitar 27 ATM dari bank nasional dan internasional yang digandakan komplotan ini. Aksi komplotan ini terbongkar berkat laporan nasabah yang curiga isi ATM-nya berkurang. Polisi akhirnya mendapatkan identitas pelaku setelah menelisik rekaman CCTV saat pelaku membobol ATM. Selain E dan W, polisi juga menangkap MFH dan AG yang berperan sebagai falas dari uang hasil membobol ATM. Polisi turut menangkap S yang bertugas membuat 4 KTP palsu untuk membeli falas. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti puluhan kartu ATM, KTP palsu, laptop, puluhan telepon seluler, dan puluhan ijazah palsu. Para pelaku dijerat pasal pencurian, pemalsuan dokumen, dan tindak pidana pencucian uang.